Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate dan hari ini kita bakal balik lagi di series Magic Tal teman-teman, di mana Mikhail Tal ini akan melawan seorang Paul Keres ya. Dan buat yang belum tahu, Paul Keres ini adalah seorang chess grandmaster yang lahir pada 7 Januari tahun 1916. Dia lahir di Narva, Estonia teman-teman. Dan Paul Keres ini bukan cuma seorang chess grandmaster biasa aja, dia adalah 5 kali juara catur nasional Estonia dan 3 kali juara catur Uni Soviet teman-teman. Bahkan dia pernah finish ketiga di turnamen kejuaraan catur dunia pada tahun 1948. Dan itu aja perkenalan singkat kita dengan Bapak Paul Keres ya. Kita langsung masuk ke review gamenya, di mana sekarang Mikhail Tal mendapatkan bidak putih dan Paul Keres sebagai hitam teman-teman. Di sini Mikhail Tal membuka opening dengan E4, lalu dibalas dengan E5, kuda ke petak F3, kuda ke petak C6, dan di sini ada gajah ke petak B5. Jadi ini adalah opening Ruy Lopez ya teman-teman. Dilanjut dengan push pion untuk mengusir, dan di sini ada gajah ke petak A4. Lalu di sini dilanjut dengan D6 dan di sini ada castle dari Mikhail Tal teman-teman. Dilanjut dengan gajah ke petak D7, ini ngedevelop sekalian juga nutup dari arah pin dari gajahnya ya. Lalu di sini dilanjut dengan C3 teman-teman, mempersiapkan untuk push atau siapa tahu suatu saat gajahnya mau mundur ke petak C2 teman-teman. Dilanjut dengan kuda G ke E7 dan di sini ada D4. Jadi langsung diserang dari senternya ya. Dan di sini ada kuda ke petak G6 teman-teman. Lalu dilanjut dengan benteng ke petak E1 dan di sini ada gajah ke petak E7. Jadi dua-duanya, dua belah pihak masih sama-sama ngedevelop dari piece-piece-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda B ke D2 dan di sini ada H6 teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak F1, ini siapa tahu mau ngedevelop ke sini atau ke sini ya, nge-reroute dari kudanya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan gajah ke petak G5, ngajak untuk tukeran dan Mikhail Tal memilih untuk menggerakkan gajahnya ke petak E3. Jadi kalau mau tukeran di sini aja, siapa tahu bisa diambil pakai ini atau ini ya teman-teman. Dan bener aja di sini Paul Keres ngambil dan dilanjutkan dengan kuda ke petak kuda makan gajah ya teman-teman di petak E3. Lalu di sini ada castle dan di sini ada gajah ke petak C2. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak E8. Jadi sekarang udah aman ya karena gajahnya udah mundur. Jadi siapa tahu suatu saat kebuka ininya udah ke defense teman-teman ketika diserang oleh bentengnya ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak D2 dan di sini ada benteng ke petak C8. Jadi hampir semua piece-nya udah ke develop ya dari Paul Keres ini. Tinggal ngeluarin dari queen-nya teman-teman. Dan di sini ada gerakan yang menarik banget. Kalau kita lihat di sini semua piece-nya udah ke develop ya teman-teman, udah di posisi yang bagus. Sisa satu queen aja dan Mikhail Tal itu malah ngebuat posisinya makin enak untuk dilakuin dengan menggerakkan G3 teman-teman. Ketika dia menggerakkan G3, kita lihat di mana sekarang queennya itu bisa langsung nempatin petak F6 ya buat nyerang dari kudanya yang gak dijaga teman-teman. Jadi langsung aja di sini Paul Keres ngegerakin queen ke petak F6 dengan niat untuk mengambil, dan disinilah mulai gamenya masuk sangat-sangat menarik teman-teman, interesting sekali. Dimana mungkin kalau di posisi ini kita bakal pindah ke petak H4 atau mencoba ngedefense dari kudanya ya teman-teman, misalnya dari sini atau ke sini. Tapi inilah Mikhail Tal atau misalnya ngedefense dari sini ya. Dia itu lebih memilih untuk menggerakkan kuda ke petak D5 teman-teman, dimana dia nge-sacrifice satu kuda. Dan kita lihat emang kenapa dia nge-sacrifice dari kuda ini ya. Emang niat dari Mikhail Tal itu apa? Ya langsung aja di sini Paul Keres ngambil kudanya dan di sini ada gajah ke petak D1. Dan kalian lihat sekarang teman-teman di mana queennya ini udah nggak bisa kemana-mana ya. Kalau kesini mati, kesini mati, kesini mati teman-teman, udah nggak ada space sama sekali, nggak bisa kesini ya. Dan terus ngapain ini apa namanya, Paul Keres ini mau makan kudanya? Apakah ini blunder? Sebenarnya enggak ya teman-teman. Ini adalah hal yang normal teman-teman, karena di sini Paul Keres punya gerakan kuda ke petak H4. Dan kuda ke petak H4 ini ngasih tahu bahwa kita itu nggak bisa apa-apa teman-teman. Yang pertama ini nge-threaten dari skakmat. Dan kalau misalnya diambil, di sini dilanjutin dengan pion makan kuda ya. Tapi kalau misalnya kalian ambil queennya sekarang, ini malah menang jauh untuk Paul Keres karena setelah ambil ini bakal ada skak sekalian fork teman-teman. Jadi misal setelah gerak, di sini bakal ada makan dan kalian lihat sendiri di mana posisinya Paul Keres akan punya 2 benteng, 2 kuda, 1 gajah. Dan Mikhail Tal hanya punya 2 benteng dengan 1 kuda teman-teman. Jadi kalah 2 piece ya. Makanya di sini Paul Keres itu tahu bahwa meskipun kelihatannya queen yang nge-stuck tapi sebenarnya aman aja teman-teman. Makanya di sini juga
Langsung aja Mikhail Tal ngambil dari kudanya dan dilanjutin dengan queen ke petak H3. Jadi sekarang queennya udah bisa ke tempat yang aman ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak F6 cek. Buat kalian yang bingung, sebenarnya ini tuh ngajakin untuk remis teman-teman. Meskipun kelihatannya kayak aneh banget, ngapain juga ngajakin untuk remis di posisi ini, dan remisnya bagian mana? Kita perhatiin secara detail ya teman-teman. Di sini tuh Paul Keres ngelanjutin dengan king ke petak H8. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dimakan? Jadi perbedaannya teman-teman, kalau ke sini akan sedikit lebih bagus untuk Mikhail Tal. Kalau misalnya diambil bakal remis teman-teman. Misal diambil, makan, terus kalian mempersiapkan untuk push bentengnya ya ke sini dan ke sini, ini bakal langsung menang jauh untuk Mikhail Tal. Makanya paling dimakan terlebih dahulu buat nutup ke sini teman-teman. Tapi di sini bakal ada king ke petak H1 buat mempersiapkan skak dari bagian sini ya teman-teman. Dan kudanya akan ke sini dan setelah skak akan ditutup teman-teman. Lalu di sini bakal ada, bener banget, benteng ke petak G3 ini ngetrap dari queennya ya, dan mau nggak mau queennya cuma bisa pindah ke petak F1 teman-teman. Dan setelah skak ditutup, balik lagi, ambil, balik lagi dan ke sini. Dan ini bakal jadi remis teman-teman. Itu makanya kenapa sebenarnya gerakan kuda ke petak F6 dari Mikhail Tal adalah pengajakan untuk remis ya. Tapi di sini Paul Keres itu menolak dan dia lebih memilih untuk menggerakkan kingnya ke petak H8 teman-teman. Dan langsung aja di sini Mikhail Tal ngambil dari bentengnya dan dilanjut dengan benteng makan kuda teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan H5. Jadi sekarang pionnya dijaga oleh gajah ya, yang dari petak D1. Dan di sini ada gajah ke petak G4. Nyerang dari pionnya sekalian juga ngajak trade dari gajahnya Mikhail Tal ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E3. Kalau sekarang udah kebalik ya teman-teman, udah nggak bisa lagi tuker-tukeran di sini. Di sini tuh Paul Keres ngelanjutin dengan queen memakan pion. Karena kalau misalnya kalian trade sekarang teman-teman, misal kalian ambil terus misalnya ambil, kalian bakal lihat posisinya di mana Mikhail Tal punya 2 benteng melawan 1 benteng dan 1 kuda, dan ini bakal menang jauh untuk Mikhail Tal teman-teman. Makanya di sini Paul Keres lebih memilih untuk mengambil pion yang ada di petak H5. Lalu di sini dilanjut dengan king ke petak H1, siapa tahu suatu saat bentengnya mau ke petak G1 ya teman-teman. Dan di sini ada gajah makan gajah. Lalu di sini ada benteng makan gajah dan di sini ada queen ke petak H4 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak F3, nyerang dari pion yang nggak dijaga ya di petak F7 teman-teman. Dan di sini ada king ke petak G8 buat ngejaga dari pion yang diserang. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak E3. Dan kalau kalian bingung kenapa nggak langsung ke sini teman-teman, karena kalau misalnya suatu saat kebuka ya, misal dia udah ke sini duluan teman-teman, ketika kebuka ini bakal diserang oleh 2 piece teman-teman. Makanya Mikhail Tal lebih memilih untuk menggerakkan bentengnya ke petak E3. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak F8 dan di sini ada queen ke petak G3 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E7 dan di sini ada F4. Jadi langsung diserang dari arah king side-nya karena tahu ini udah tinggal di kesiniin, ini kesini bakal aktif banget teman-teman dari piece-piece-nya Mikhail Tal ini. Lalu di sini dilanjut dengan makan dan di sini ada benteng ke petak E8. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak G1. Sekarang niat untuk mengambil pion yang ada di petak H6 ya teman-teman, karena ini bakal kepin. Makanya di sini Keres melanjutkan dengan king ke petak H7. Jadi sekarang udah nggak bisa diambil karena udah di defense. Dan di sini ada benteng ke petak G4 ya teman-teman buat ngejaga tambahan dari pion yang ada di petak E4. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke petak D8 dan di sini ada E5 teman-teman. Dan E5 ini gerakan yang bagus banget di mana kelihatannya ya teman-teman, kelihatannya kalian itu bisa mainin kuda ke petak E6. Kelihatannya bagus banget kan ini nyerang dari queennya, tapi ini sebenarnya udah salah teman-teman. Kalau kalian kesini bisa langsung di skak dan kalian bakal kalah 1 pion. Makanya di sini Paul Keres sadar dan dia ngelanjutin dengan D5. Jadi sekarang udah nggak bisa skak lagi dan siapa tahu bisa ngegerakin sekarang ya. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak H3 dan di sini ada queen ke petak F8 teman-teman. Dan sekali lagi ini masih belum bisa ya teman-teman, karena kalau misalnya kalian kesini ini bakal jadi skakmat. Hah, skakmat bagian mana? Skak. Dan ini bakal jadi skakmat teman-teman. Even kalau misalnya kalian di sini ngambilnya pakai kuda pun di sini bakal tetap jadi skakmat ya. Makanya
kudanya meskipun kelihatan ada di sini posisinya bagus, tapi sebenarnya belum bisa pindah teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak F8, ngejaga dari pion yang ada di petak H6-nya ya. Jadi udah nggak bisa nge-sacrifice lagi teman-teman. Lalu di sini ada benteng ke petak F3. Jadi sekarang diserang 2 kali. Kudanya juga jadi belum bisa pindah kemana-mana teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan king ke petak H8 dan di sini ada queen ke petak F5 teman-teman, menambah dari pressure-nya ya. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak E7 dan di sini ada push pion B4 teman-teman. Jadi nyerangnya nggak mau cuma dari arah king side aja, tapi dari queen side-nya juga diekspansi teman-teman dari Mikhail Tal. Dan menariknya ini adalah gerakan terbaik by Engine Chess ya teman-teman. Dari posisi kayak gini memang gerakan paling bagusnya adalah B4 dan somehow Mikhail Tal nemuin gerakan itu teman-teman. Lalu di sini dilanjutkan dengan benteng ke petak F8 buat ngejaga tambahan dari pionnya ya. Jadi sekarang kudanya siapa tahu udah bisa gerak teman-teman. Lalu dilanjut dengan queen ke petak H5 dan akhirnya kudanya udah bisa bergerak teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan sekalian juga menambah defense ya dari pion yang ada di petak G7 ya. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak F6 dan benteng ke petak F6 ini gerakan yang super bagus ya. Tapi mungkin kalian semua udah lihat dimana di sini bentengnya itu nggak bisa dimakan teman-teman, karena kalau bisa dimakan di sini bakal langsung ada skakmat ya. Dan kalau misalnya kalian makan pakai queen ya tetap aja tinggal dimakan teman-teman, dan sekali lagi ini bakal jadi skakmat. Makanya bentengnya itu belum bisa dimakan dan Paul Keres melanjutkan dengan menggerakkan king ke petak H7 teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan skak dan di sini balik lagi kingnya ke petak H8. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak H4 dan di sini ada king ke petak G8 keluar dari pinnya ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke petak G4 dan di sini ada G5 teman-teman. Dan aku mau ngasih waktu 5 detik aja buat teman-teman nyelesain game ini di mana Mikhail Tal itu nemuin gerakan terbaik di sini ya teman-teman. Dan aku mau ngasih waktu 5 detik kira-kira gerakan yang terbaik itu apa. Oke? 1 2 3 4 5. Selamat buat teman-teman yang menemukan gerakan super gila, yaitu dengan memakan pion yang ada di petak H6 teman-teman. Dan ini adalah gerakan yang super bagus ya, dimana kalian bisa ngambil ini, kalian bisa ngambil ini, kalian bisa ngambil pakai queen juga, tapi aneh ya kalau ngambil pakai itu, kalian tinggal ambil. Dan dua-duanya salah teman-teman. Kalau misalnya kalian ngambil pakai ini bakal langsung jadi skakmat dalam beberapa langkah. Ini nggak bisa kemana-mana lagi ya. Kalau misalnya gerak, ya udah teman-teman tinggal diambil dan next move bakal jadi skakmat. Oke, berarti nggak bisa ngambil yang ini. Kan bisa ngambil yang ini. Coba kita lihat kalau misalnya ngambil yang ini malah lebih cepat lagi ya teman-teman, karena di sini bakal ada push. Ini nggak akan bisa kemana-mana lagi, dan setelah ngegerakin apapun, misalnya ke sini, ini tinggal dimakan, dan sekali lagi bakal jadi skakmat teman-teman. Kita bisa tunjukin aja di sini sekalian. Terus misalnya ke sini, terus A6 makan dan bahkan kehilangan dari queennya ya teman-teman, dan beberapa langkah kemudian bakal jadi skakmat teman-teman. Lalu di sini makanya Paul Keres itu sadar dan dia ngelanjutin dengan kuda ke petak E4 teman-teman. Lalu di sini ada queen ke petak H5, sekarang nge-threaten skakmat dari bagian sini dan lagi-lagi belum bisa diambil ya, karena kalau misalnya diambil lewat sini bakal langsung jadi skakmat teman-teman. Dan di sini Paul Keres memilih untuk mengambil benteng yang ada di petak H6 teman-teman. Dan setelah benteng makan pion di posisi inilah Paul Keres resign the game atau menyerah, karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Apapun yang dilakuin ini bakal jadi skakmat ya. Ini bakal jadi skakmat teman-teman. Misal ngajakin tukeran queen dan di sini tinggal skak, dan ini bakal jadi skakmat ya. Ini dijaga, ini juga dijaga oleh bentengnya teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini, dimana Mikhail Tal, kalau kalian nemuin gerakan tadi dimana dia nge-sacrifice dua-duanya ya teman-teman. Rooknya udah awalnya kuda, udah gitu ngasih benteng, udah gitu ngasih benteng lagi, dan semua gerakannya bakal nge-lead kepada skakmat teman-teman. Itu dia game Mikhail Tal kita untuk hari ini, dan kita bakal balik lagi mungkin besok di series Magic Tal berikutnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.